Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deza Fitri. Di sini saya sebagai moderator. Yang pertama, saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 5, yaitu Agestiana, Cindi Milantika Azahra, saya sendiri Deza Fitri, Nazla Sila Fauzia, Wulan Utia Nadila. Materi yang akan kami presentasikan adalah gerak dan gaya. Pokok bahasan: 1. Gerak, kedua dinamika gerak, ketiga gaya. Materi pertama akan dibacakan oleh Cindi Milantika Azahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindi Milantika Azahra. Saya dari kelompok 5. Di sini saya pembaca pemateri pertama tentang gerak. Langsung saja, yaitu gerak. A. Berbagai macam gerak benda. 1. Gerakan menggelinding. Gerakan menggelinding adalah gerakan berputar sambil berpindah. Contohnya, kelereng yang diletakkan pada papan yang miring, maka dia akan menggelinding. 2. Gerakan memantul. Gerakan memantul adalah benda yang mengenai bidang yang keras, benda dapat bergerak ke berbalik arah. Ini terjadi terutamanya. 3. Gerak berputar. Gerak berputar melakukan geraknya sendiri. Contohnya, bola yang sedang berputar. 4. Gerak jatuh. Gerak jatuh adalah gerak yang dilepaskan dari atas ke bawah. Contohnya seperti pena yang terjatuh di atas meja. 5. Gerak mengalir. Gerak memantul terjadi pada bidang datar dan juga tegak. Nah, sedangkan gerak mengalir ini terjadi pada benda yang cair. Contohnya itu seperti air. B. Hal-hal yang mempengaruhi gerak benda. 1. Berat benda mempengaruhi gerak benda. Dikatakan demikian mengapa? Karena benda yang cenderung lebih berat akan susah bergeraknya. Dan contohnya saja seperti mobil dan juga kereta api. Ketika kita menghentikan kereta api lebih sulit karena kereta api lebih berat daripada mobil. Makanya kereta api itu tidak sesering mobil berhentinya. Dan 2, luas permukaan benda mempengaruhi gerak benda. Walaupun memiliki bahan dan bobot yang sama, kecepatan benda jatuh dapat berbeda. Misalnya kain dan kertas dalam bentuk lembaran, kain yang dilipat jatuh lebih lambat daripada kertas yang diremas. 3. Bentuk permukaan benda mempengaruhi gerak benda. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin sulit benda itu menggelinding, dan semakin halus permukaan benda, maka semakin mudah benda itu untuk menggelinding. 4. Bentuk permukaan lintasan mempengaruhi gerakan benda. Benda lebih mudah menggelinding di permukaan lintasan yang halus daripada yang kasar. Dengan demikian, benda yang di permukaannya halus akan lebih mudah menggelinding di lintasan yang lebih halus. Misalnya, bola pingpong lebih mudah menggelinding di lantai daripada di jalan pasir. C. Manfaat gerak benda. 1. Gerak putaran roda dimanfaatkan untuk memindahkan benda yang berat. 2. Gerakan putaran roda dimanfaatkan dalam alat transportasi, misalnya seperti sepeda, motor, dan juga mobil. 3. Gerakan air mengalir dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran, dan di dalam olahraga air maksudnya, misalnya digunakan untuk arum jeram, dan juga mengalir digunakan untuk memutar turbin di pembangkit listrik tenaga air. Gerak lurus. Gerak lurus adalah gerakan satu benda atau objek yang lintasannya berupa garis lurus. Maksudnya ini tidak berbelok-belok. Dapat pula jenis gerak ini disebut sebagai suatu translasi beraturan. Pada rentang waktu yang sama terjadi perpindahan yang besarnya juga sama. 1. Posisi. Posisi atau kedudukan adalah suatu kondisi vektor yang mempresentasikan keberadaan suatu titik terhadap titik yang lainnya, yang bisa dijabarkan dengan koordinat kartesius. Dengan titik 0,0 adalah titik yang selain dua titik tersebut namun masih berkolerasi atau salah satu dari dua titik tersebut.
2. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda dalam waktu tertentu, mulai dari posisi awal dan selesai pada posisi akhir. Jarak merupakan besaran skala karena tidak tergantung pada arah. Oleh karena itu, jarak selalu bernilai positif. Besaran jarak adalah S. Perpindahan adalah perubahan posisi atau suatu benda dari keadaan awal ke keadaan akhirnya. Perpindahan merupakan besaran vektor. Perpindahan hanya mempersoalkan jarak antara kedua awal dan akhir suatu objek. Besaran perpindahannya itu adalah D. 3. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah besaran kecepatan suatu objek. Kelajuan tidak memiliki arah sehingga termasuk besaran skala. Rumus kelajuan adalah V sama dengan ST. Keterangannya, V sama dengan kelajuan rata-rata atau meter per sekon. S jarak meter, T waktu tempuh. Suatu satuan di atas menggunakan satuan SI. Sedangkan jika Anda ingin menggunakan satuan jarak menjadi K dan waktu tempuh itu menjadi H. Kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Kecepatan juga berarti kelajuan yang mempunyai arah. Misal, sebuah mobil berjalan ke arah timur dengan kecepatan 60 km per jam. Rumus kecepatan tidak jauh dari rumus kelajuan. Bisa dibilang ini sama, rumusnya adalah sebagai berikut. V sama dengan ST. Keterangan V kecepatan rata-rata atau meter per sekon. 2. Perpindahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wulan Putri Nadila. Di sini saya sebagai pembaca materi kedua. Gerak lurus beraturan atau yang disebut dengan GLB. GLB adalah gerakan lintasannya yang lurus dan kecepatannya tetap. Cara menghitung jarak dari gerak beraturan yaitu dengan mengalihkan kecepatan dengan selang waktu. Berikut bisa kita lihat rumus dari GLB. V merupakan kecepatan rata-rata, S merupakan perpindahan, dan T selang waktu. Percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Percepatan termasuk besaran dari vektor. Percepatan bisa bernilai negatif dan bernilai positif. Bila nilai percepatan positif, hal ini menunjukkan bahwa kecepatan benda yang mengalami percepatan positif ini bertambah atau dipercepat. Sedangkan bila negatif, hal ini berarti kecepatannya menurun atau diperlambat. Jika gerak suatu benda lurus dan kecepatannya tidak berubah, maka resultan percepatannya adalah 0. Berikut rumus dari percepatan. Gerak jatuh bebas atau disebut dengan GJB. GJB adalah gerak objek jatuh dari ketinggian tanpa kecepatan awal yang dipengaruhi oleh gravitasi. Benda-benda yang jatuh di ruang tanpa hampa mendapat percepatan yang sama. Benda-benda tersebut jika kenyataannya mungkin disebabkan karena gaya gesek dengan udara. Berikut bisa kita lihat rumus dari gerak jatuh. 2. Gerakan vertikal ke bawah. Gerakan vertikal ke bawah adalah gerakan suatu benda yang dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan. Berikut di samping bisa kita lihat rumus dari gerakan vertikal ke bawah. 3. Gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu dan kecepatan kembali turun. Berikut di samping adalah rumus dari gerak vertikal ke atas. Perkenalkan, nama saya Kristina. Saya di sini sebagai pembaca materi ketiga. 2. Dinamika gerak. Dinamika gerak adalah ilmu yang membahas hubungan antara gerak dengan gaya sebagai penyebabnya. A. Inersia. Bila sebuah benda berada dalam keadaan diam, untuk menggerakkannya dibutuhkan pengaruh luar. Misalnya, untuk menggerakkan sebuah balok,
yang diam di atas lantai. Kita dapat mendorongnya. Dorongan kita ini adalah pengaruh luar terhadap blok tadi yang menyebabkan benda itu. Hukum inersia. Benda-benda cenderung untuk mempertahankan kondisi geraknya. Bila dia diam akan tetap diam. Bila bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan selama tidak ada pengaruhnya yang menyebab kondisi geraknya. Perkenalkan, nama saya Nasla Sila Fauziah, NPM 201060060. Saya akan mempresentasikan tentang hukum Newton 3 dan gaya. Newton, secara umum, gaya adalah dorongan atau tarikan yang bekerja pada benda. Pengalaman mengamati gerak dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan intuisi kita tentang gerak suatu benda. Pengaruh luar akan menyebabkan percepatan pada benda, tetapi dalam berbagai pengamatan ditemukan bahwa untuk menghasilkan perubahan kecepatan yang sama, pada benda yang berbeda dibutuhkan besar pengaruh luar yang berbeda pula. Sebaliknya, dengan pengaruh yang luar yang sama, perubahan kecepatan pada benda-benda ternyata berbeda-beda. Hukum kelembaban sama dengan F sama dengan 0. Hukum 1 Newton berbunyi, suatu benda yang diam akan tetap diam, dan suatu benda yang bergerak lurus peraturan akan tetap bergerak lurus peraturan, kecuali ada gaya luar yang bergerak pada benda itu. Contoh yang sering dialami, misalnya, kita berada di dalam mobil. Apabila mobil bergerak maju secara tiba-tiba, maka tubuh kita akan terdorong ke belakang. Demikian juga bila mobil tiba-tiba direm, tubuh kita akan terdorong ke depan. Hukum 3 Newton berbunyi, jika gaya 1 mengerjakan gaya aksi pada benda 2, maka benda 2 mengerjakan gaya reaksi pada benda 1, yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Rumusnya adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Keterangannya, F aksi sama dengan gaya yang bekerja pada benda, sedangkan F reaksi adalah gaya reaksi pada akibat gaya aksi. Dalam bahasa sehari-hari, gaya diartikan sebagai suatu tarikan atau dorongan yang dapat menimbulkan perubahan gerak. Makin besar masanya, makin sulit untuk menghasilkan perubahan kondisi gerak pada benda tersebut. Pengaruh luar yang menyebabkan perubahan keadaan gerak suatu benda kemudian disebut sebagai gaya Franz yang disimbolkan dengan F. Satuan dari gaya adalah Newton. 1. Benda diam menjadi bergerak. 2. Benda bergerak menjadi diam. 3. Benda dan ukuran benda berubah. Yang 4. Arah gerak benda berubah. Gaya berat. Untuk semua benda yang dekat permukaan bumi, percepatan gravitasi yang dialami benda dianggap sama, sehingga berat benda sebanding dengan masanya. Gaya berat pada sebuah benda yang dekat dengan permukaan bumi diberikan oleh W sama dengan mg, dengan G adalah percepatan gravitasi bumi yang bernilai pada permukaan bumi sekitar 9,8 meter per second kuadrat. Untuk benda jauh dari permukaan bumi, harus digunakan perumusan percepatan gravitasi yang diperoleh dari hukum universal. Gaya gesek muncul jika permukaan dua benda bersentuhan secara langsung secara fisik. Arah gesekan searah dengan permukaan bidang sentuh dan berlawanan dengan arah kecenderungan garis fisik dengan Fg sama dengan gaya gesekan. Besar gaya gesekan tergantung pada kekerasan permukaan sentuhan. Semakin kasar permukaan, maka semakin besar gaya yang timbul. Selain itu, gaya gesek juga bisa dikatakan sebagai gaya melawan gerak dari dua permukaan yang bersentuhan. Gaya gesek mengubah energi kinetis menjadi panas atau suara. Gaya ini memiliki arah yang berlawanan dengan arah gerak benda. Sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran yang bekerja pada benda bermassa m, dan benda mengalami percepatan sebesar as. Arah gaya sentripetal juga tegak lurus terhadap vektor kecepatan, atau Fsf. Gaya sentripetal ditulis dengan lambang Fs, dan besarnya dari hukum 2 Newton. Fs sama dengan mas, atau Fs sama dengan m F2 per R. Keterangannya, Fs adalah gaya sentripetal atau M sama dengan massa kilogram, As sama dengan percepatan sentripetal, R sama dengan kecepatan linear, dan R jari-jari lintasan.
Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.